Gemoy hancur berantakan dalam semalam, citra Prabowo nyungsep. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Debat Capres malam tadi menarik. Ada adu pandangan, adu tampilan, bahkan adu data. Nampak Prabowo menjadi musuh bersama Capres lain Anies dan Ganjar. Prabowo menjadi tidak fokus menghadapi serangan dari dua kubu. Tergambar Prabowo merepresentasi status quo, sedang Anies Baswedan, perubahan, dan Ganjar Pranowo mencoba menjadi penyeimbang. Namun fakta dari debat adalah Anies dan Ganjar bersekutu menyerang Prabowo. Masing-masing melakukan konferensi pers sebelum pulang. Ganjar Mahfud mengawali tanpa pengantar menjawab beberapa pertanyaan wartawan dengan menekankan pada tantangan data atas Prabowo. Menolak ajakan, buka-buka untuk waktu lain. Bagi Ganjar data harus tuntas saat debat. Anies Muhaimin setelah memberi pernyataan pengantar lalu menjawab pertanyaan. Menekankan etik, pergaulan global, dan efisiensi penjelasan. Sebagaimana Ganjar, Anies menolak ajakan ngopi-ngopi Prabowo. Ini bukan persoalan pribadi, tetapi keselamatan bangsa, serunya. Prabowo Gibran terakhir melakukan konferensi pers. Diawali dengan kalimat, "Saya kecewa." Menyoroti kedua lawan debatnya, sadar dirinya diserang oleh Ganjar dan Anies. Ia berkilah pada bidang pertahanan yang harus rahasia, mengulang makna, barang bekas, serta tetap menyalahkan data lawan. Prabowo tidak membuka ruang pertanyaan kepada wartawan. Sederet tim inti turut menyertai dan tepat di belakang Prabowo ada Yusril Ihza Mahendra yang berwajah muram. Rombongan tampak mengantar Prabowo ke mobil. Gibran merunduk mencium tangan Prabowo. Pasangan gemoy porak-poranda dan tidak ceria. Tanpa memberi penilaian siapa pemenang atau unggul, yang jelas dalam debat kali ini yang kalah adalah Prabowo. Kalah telak, di tema yang menjadi bidang kerja kesehariannya. Prabowo gagal tampil meyakinkan. Tetap emosional dan kurang komunikatif. Dua isu, food estate, dan kesejahteraan tentara, tidak terjawab. Tidak ada gagasan solutif untuk konflik Laut China Selatan. Sebagai pasangan, status quo, dan kepanjangan tangan Jokowi, Prabowo Gibran pantas menjadi musuh bersama. Istana yang mendukung secara vulgar membuat rakyat muak. Kompetisi dipastikan tidak akan sehat akibat rekayasa kecurangan. Bukti bermunculan dari penggelembungan DPT hingga surat suara luar negeri yang sudah tercoblos. Pengerahan aparat hingga desa menjadi berita biasa. Anies dan Ganjar harus berkoalisi melawan Prabowo. Kecurangan harus dilawan bersama. Debat semalam adalah peta mini dari pertunjukan tragedi Prabowo yang nelongso. Ganjar memberi nilai 5 untuk kinerja Menhan. Anies lebih parah 11 dari 100. Prabowo Gibran yang berkoar menang satu putaran sedang berada di dunia fantasi. Dukungan istana jadi andalan. Mungkin istana kebohongan. Berlindung di jaringan Jokowi sama dengan berlindung pada sarang laba-laba, seperti kuat padahal lemah. Agama menyebut, selema lemah rumah adalah sarang laba-laba. Prabowo Gibran seolah menjadi pasangan terkuat padahal terlemah. Kebohongan memang bisa dibayar dengan mahal, tapi kebenaran yang akan menang. Sebagaimana semalam ada ungkapan Prabowo, "Saya kecewa," maka kelak kekecewaan akan berkelanjutan. Bukan semata karena diserang oleh Anies dan Ganjar, akan tetapi akibat hukuman rakyat. Rakyat yang akan memberi sanksi kepada pemimpin yang curang, culas, culun dan cuplis.